Shalom anak-anak, apa kabar? Kita akan belajar pelajaran agama pada hari ini. Sebelum kita akan belajar, kita akan berdoa. Dan Ibu akan berdoa untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati anak-anak pada hari ini. Mereka akan belajar agama, biarlah diberkati oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, dan berikan mereka kepintaran yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bab 4, persembahan yang benar. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Roma 12 ayat 1. Arti persembahan syukur. Persembahan berasal dari kata dasar sembah, yang berarti sesuatu yang diberikan kepada yang disembah atau yang dihormati. Dalam Matius 6 ayat 3 dikatakan, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Persembahan tidak harus uang, tetapi dalam bentuk benda lainnya. Di Morowali, Sulawesi Tengah, pada musim panen, masyarakat merayakan hari raya panen. Mereka membawa hasil kebun, ladang sawah, ternak atau uang dari penghasilannya, dikumpulkan di gereja pada saat ibadah pengucapan syukur panen. Nah, hari raya itu disebut hari raya Pandungku. Semua hasil panen yang terkumpul akan dilelang atau dijual. Uangnya diperuntukkan pelayanan di gereja. Mereka bersukacita atas berkat Tuhan melalui pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Kain memberi persembahan dari hasil ladangnya, dan Habel memberi persembahan dari hasil ternaknya. Akan tetapi Allah hanya menerima persembahan Habel karena Allah melihat isi hati mereka. Allah menghendaki persembahan yang diberikan dengan hati syukur dan tulus kepadanya. Selain uang dan hasil panen, persembahan syukur dapat berupa waktu, pemikiran, hasil karya, bahkan hidup sebagai persembahan yang dikuduskan untuk melayani Tuhan. Sebab apa yang dipersembahkan adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Murid-murid Yesus adalah para nelayan. Sebelumnya mereka hanya belajar untuk mencari kebutuhannya sendiri. Tetapi setelah menjadi rasul, mereka memberikan seluruh waktunya hanya untuk memberitakan Injil kepada siapa saja yang dapat mendengarkan mereka. Jadi tujuannya agar makin banyak orang yang percaya kepada Yesus, seluruh waktu, pikiran, dan tenaga menjadi persembahan syukur bagi kerajaan Allah. Arti persembahan syukur adalah gambaran isi hati manusia bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Allah, Sang Pencipta. Allah adalah pencipta karena manusia adalah ciptaannya. Sebagai pemelihara karena manusia sangat bergantung kepada Allah. Dan sebagai hakim
untuk menasehati agar manusia hidup benar di mata Tuhan. Dua, persembahan syukur adalah milik Allah. Apa yang kamu pikirkan setiap kali memasukkan uang kolektor ke dalam pundi-pundi di gereja? Apakah Allah terlalu miskin sehingga manusia harus mengumpulkan persembahan untuk pekerjaannya? Atau apakah Allah dapat disuap dengan persembahan syukur sehingga orang Kristen harus memberikan persembahan agar menjadi kaya? Tidak, sebab persembahan umat adalah bentuk ucapan syukur kepada Allah. Jadi, memberikan persembahan syukur adalah tindakan mengembalikan apa yang sebenarnya menjadi milik Allah yang ada dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya umat wajib memberikan persembahan ucapan syukur kepada Allah dengan mengembalikan milik Allah. Kita selalu diingatkan bahwa hidup ini sangat tergantung kepada Allah. Tiga, hati yang bersyukur. Pada zaman dahulu, orang Yahudi memberikan persembahan syukur melalui kurban bakaran. Mereka memberikan persembahan buah sulung dari semua hasil panen dan ternaknya. Persembahan dibawa ke bait suci dan dikurbankan oleh para imam sebagai perwakilan umat kepada Allah. Tata cara mempersembahkan persembahan syukur dilakukan sesuai peraturan yang telah diberikan Allah. Saat ini, umumnya orang Kristen tidak lagi membawa hasil panen atau ternak ke gereja. Persembahan syukur biasanya diberikan dalam bentuk uang atau barang tertentu. Orang Kristen memberikan persembahan syukur karena memahami bahwa hidupnya adalah milik Allah. Persembahan dalam bentuk harta, uang, waktu, semua diberikan dengan hati yang bersyukur karena kemurahan yang diterima, sekaligus menjadi persembahan yang berbau harum bagi Allah. Alkitab mengajarkan cara memberikan persembahan dari hati yang bersyukur, yaitu pertama, dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Di dalam pembacaan Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7, artinya memberi dengan senang hati meskipun harus mengorbankan kepentingan sendiri. 2. Sesuai dengan kesanggupan. 2 Korintus 8 ayat 12. Artinya memberikan persembahan syukur dengan kemurahan hati. 3. Dengan ketulusan. Mazmur 50 ayat 7-15. Artinya, persembahan syukur diberikan sebagai tanda penyerahan diri kepada Allah, tidak mengharapkan balas jasa. Keempat, sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus bagi Allah. Dalam Roma 12 ayat 1 artinya dipersembahkan seluruhnya hanya untuk Allah, untuk kemuliaannya, bukan untuk pamer atau dilihat orang. Nah, bagaimana dengan persembahan syukurmu? Bersediakah kamu melatih diri memberikan persembahan syukur dengan hati penuh ucapan syukur kepada Allah?
Nah, marilah kita melatih diri melalui pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Thank you anak-anak, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong dan memberkati pelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami bisa bersekolah, kami bisa belajar, menyiapkan bekal untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami keberhasilan karena pertolongan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.